tahu, dia juga mungkin pengalamannya masih sedikit soal ini itu, jadi masih banyak tanya, masih kepo. Tapi itu bagus kan untuk kemajuan dia, itu dulu awal-awal. Nah sekarang dia sudah belajar banyak hal di GWSM, belajar gimana caranya ngomong, gimana caranya berpikir ke depan, atau untuk antisipasi atau mencegah suatu kejadian yang tidak diinginkan. Ya banyak berkembang di GWSM, banyak banget perkembangannya selama ini. Mungkin 4 atau 5 tahun ini ya si Boy ikut di GWSM. Terus dia tuh orangnya kalau sama aku tuh dia jahil. Dan yang perlu aku koreksi lagi, Boy itu sering berangkat telat. Nah itu harus segera diperbaiki. Itu sih. Tapi dari yang lain-lain dia udah kayak bagus banget. Gitu sih mungkin kalau dari Boy. Intinya kalau dia itu teman debat aku sering debat sama Boy, banyak bahan pembicaraan yang bisa diperdebatkan kalau sama si Boy. Ya walaupun masih ada keterbatasan ya, tapi aku akui dia itu maksudnya pikirannya itu sekarang bisa dihidupkan. Jadi kalau kebanyakan orang kan mungkin sekarang habis waktu buat scroll, buat apa. Kalau dia sekarang lagi mencari, ya mungkin mencari jati diri, mencapai kesuksesan, sama apa sih ya namanya ya, pengembangan diri sih, pengembangan apa yang bisa dikembangkan dari diri dia. Itu cuman aku kritik sama si Boy sih itu karena berangkatnya sering telat dan itu nggak bagus. Siapa lagi? Rasel itu dia orangnya ramah, baik, care. Dia tuh kayak Najib, dia tuh care kalau sama aku, ngertian. Kayak kemarin pas aku pentas di Demak tuh aku kan kebelet tuh dan nggak ada tempat. Nah aku tuh langsung Rasel, ayo mas yuk, aku anterin gitu. Kalau Rasel tuh orangnya gitu, dia nurut banget. Yang paling seneng ya care-nya itu, dia pengertian. Nggak tahu mungkin kayaknya diajari Najib kali ya. Jadi attitude-nya bagus kalau Rasel. Terus dia bukan anak yang nakal, dia baik, bakatnya juga banyak, bisa nari, bisa nyanyi. Kalian setuju nggak sih kalau aku buatin album lagu buat Rasel, ntar nyanyi di sela-sela jeda pentas gitu, bagus nggak ya? Jadi kalau misal dari Gedruk ke Kamarogan atau apa, nanti Rasel nyanyi dulu gitu, bagus nggak sih? Dan Rasel tuh orangnya, dia tuh kalau mendapat tugas apapun itu dia langsung ya siap berangkat. Nah, kalau enggak dia tuh nawarin sendiri. Misal kita mau makan malam kan, pas masakan di rumah habis, terus aku ngomong yuk kita beli apa yuk, lapar buat makan malam. Nah dia langsung tak lo mawon mas yuk sing berangkat, maksudnya biar saya aja yang berangkat beli gitu. Rasel sering nawarin kayak gitu sih, persis sama kayak Najib. Jadi kalau ngomongin Rasel sama Najib tuh hampir sama. Setuju banget. Oke, nanti tak buatin lagu original nanti buat Rasel. Bagus lagi dibuat video klip ya guys. Wah pasti keren tuh. Rasel Indo Firmansyah. Dino udah. Najib tuh 11-12 sama Rasel ya sebetulnya. Najib tuh orangnya care, perhatian sama orang. Dia menghormati orang yang lebih tua. Dia itu orangnya kagetan tuh gimana ya, misal dia lagi tiduran, apa tidur beneran lah, nah terus aku panggil tuh, Jip ayo temenin aku. Wah dia langsung, aku nggak tahu ya, dia tuh keadaan tidur bisa langsung berdiri loh, bisa cepet red gitu loh, langsung yuk siapa yuk hormat gitu, langsung ringan tangan lah ya. Dia juga ngelakuin tanggung jawab dengan baik.
kalau dikasih tugas. Contoh kan kalau di GWSM kan ada tim persiapan sebelum latihan. Nah, Najib itu salah satu ketuanya guys. Jadi dia tuh kalau beli apa makanan untuk latihan tuh Najib yang ngurus. Jadi udah ngomong ke aku dulu, Mas Yo nanti apa nih makanan buat latihan, ya kayak semangka, gorengan, jeruk dan lain-lain. Dia tuh nyiapin semuanya. Bagus banget pokoknya. Ya cuman kalau Najib minusnya apa sih ya? Minusnya pelupa. Kadang lupa, oh iya disuruh gini lupa gitu. Ya rata-rata setiap orang ada minusnya ya, cuman kita perbaiki pelan-pelan. Mas Yo lucu kalau barengan sama Dino. Iya, aku tuh sama Dino tuh udah nganggep kayak adik sendiri. Sering tak rangkul-rangkul gini kalau Dino. Isalah udah. Kiki tuh gimana ya? Dia hormat sama yang lebih tua satu, yang kedua dia itu bisa mimpin Kusumawara, walaupun sebenarnya Kusumawara itu agak susah dijinakkan ya. Karena mereka itu punya kepribadian yang unik-unik di Kusumawara tuh. Nah, tugasnya Kiki itu dia untuk ngebalance itu semua, untuk ngeliderin itu semua, itu emang agak effort sih. Cuman Kiki bisa menghandle itu semua. Ya dibilang Kiki kan emang udah agak dewasa seumuran Nemo sih. Kalau Bobby mah aman, dia karena untuk anak buahnya kan di bawah dia semua dari segi umur, jadi banyak yang mudah diatur karena hormat kan. Kalau Kiki kan selisihnya nggak jauh tuh, jadi kadang ada kontra-kontranya dikit tapi Kiki bisa handle. Terus dia ya bertanggung jawab untuk timnya sendiri. Kalau dikasih tugas juga bertanggung jawab. Itu sih PR Kiki, termasuk PR-nya gede loh dia, karena menghandle Kusumawara itu nggak mudah seperti yang dibayangkan. Selain tim Kusumawara guys, jadi ini kebanyakan kalian tuh requestnya Reza, Lucky Reza. Siapa nih? Mau siapa? Wah, banyak banget, bingung sampean nih. Lucky tuh orangnya nganu, dia tuh kalem. Terus sekarang aku kasih tanggung jawab, dia tuh jadi admin di GWSM. Jadi misal kalian tuh yang udah punya kontaknya admin, nanti yang ngurusin, yang balesin si Lucky. Dia ngehandle itu semua jadwal GWSM, kayak jadwal pentas, jadwal temu, jadwal apapun itu nanti yang handle Lucky. Dia jadi informasi juga. Dia itu tugasnya di GSKY jadi admin, terus ngasih tangan kedua di GWSM. Jadi dia itu nanti yang menyampaikan ini ke tim-tim yang lain di Sanggar. Ya aku ajarin untuk jadi leader yuk. Terus dia itu minusnya juga sama Boy, agak sering terlambat. Nah itu harus diperbaiki juga untuk Lucky, karena dia itu kan ngurusin absen anak-anak juga kan. Masa yang ngurusin absen dia malah telat sendiri, kan ya lucu. Nah itu untuk perbaikan Lucky sih, tapi dia kayaknya janji bakalan ngerubah itu semua. Kadang tuh yang jadi masalah itu telat itu kadang gini guys, mereka itu ternyata udah bangun pagi, cuman kayak langsung lihat HP, nggak yang langsung bangun gitu loh. Ngeliat HP, nah akhirnya ketiduran lagi. Nah itu yang bikin telat dikit. Terus Lucky itu orangnya bisa diajak ngobrol, buat nyari solusi itu bisa. Dia enak buat curhat, buat cerita, buat yuk GWS mau dibawa kemana, Serotok mau dibawa kemana, dia tuh bisa diajak ngobrol. Pikirannya juga dewasa. Isal udah tadi. Kalian kok seneng ya guys bahas-bahas member kayak gini ya?
kakak. Kalau kakak tuh orangnya ceria, bahagia terus, senyum-senyum sendiri, pinter nyari topik omongan. Kalau udah bicara nggak bisa berhenti. Dia itu menghidupkan suasana juga, persis kayak bapaknya. Cuman versi light, ini agak kecilan. Dan kakak itu dia berhasil mentransformasi dirinya sendiri. Dulu dia itu segini, sekarang dia bisa segini. Kakak, dia punya cita-cita, punya prinsip hidup yang kuat, dan dia memperjuangkan impiannya sampai sekarang. Drastis banget Mas Yo. Iya, kalian nanti bisa nonton tuh video kakak yang dulu sama sekarang tuh, perbedaannya udah banyak banget. Tadi udah ya, Najib, Isal, Lucky, Boy, Dino, udah ya. Putra, kalau Putra orangnya dia udah dewasa juga, dia bisa ngehandle semua tanggung jawab di sanggar, di galeri bisa. Dia ngehandle kayak laundry habis pentas, dia yang nganterin biasa sama si Erpa, sama teman-teman yang lain, dan dia itu melakukan tugas dengan baik. Itulah kalau Putra. Rata-rata kalau Slotop itu udah dewasa semua ya, jadi mereka bisa diajak ngobrol dan bisa nyari solusi juga. Mereka itu lebih senior dibanding yang lainnya ya, walaupun ya belum sempurna banget, tapi Slotop tuh paling enggak udah di next level lah. Andika orangnya lucu, murah senyumnya, terus nurut juga sama peraturan, tertib. Dia tuh anak sanggar yang datangnya lebih awal, paling awal, padahal rumahnya tuh jauh banget guys. Rumahnya Andika tuh perbatasan Wonosobo, tapi dia datangnya awal banget. Dia tertib dengan peraturan, menghargai pekerjaan, terus bisa diandalkan juga Andika. Dia juga pernah gini guys, aku tuh pernah nanya ke Dika, Dik, kamu tuh selain di GSKY kan dia masih ini ya, Dika itu walaupun umurnya 18 tapi wajahnya kan masih imut-imut kan, masih kayak bocil gitu. Nah aku kan nanya ke Dika, Dik, kamu tuh kalau di luar banyak orang yang anggap kamu imut-imut gak sih? Banyak Mas Yo gitu. Andika ngomongnya gitu. Dia tuh sering gini loh, pernah kan dia tuh keluar malam pakai hoodie, jaket gitu kan. Nah itu pernah ditegur orang, anak kecil kok jam segini masih keluar. Nah dia nggak sadar kalau Dika itu udah 18 tahun, tahunnya itu Dika masih anak-anak. Banyak yang ngomong gitu kalau Dika itu emang baby face. Rasel udah gerah banget guys, belum mandi juga dari tadi. Nemo ngelag gak nih guys? Wifi nya malah error nih. Ngelag gak coba? Ngelag kan? Ini lancar apa ngelag? Coba kalian komen. Enggak, ada yang lag, ada yang enggak. Yuk, lancar. Lancar sekarang? Udah lancar ya? Syukurlah.
Hei. Yo, siap. Wah. Wis mampo. Mau diteri apa? Bubur kacang hijau Meng bubur kacang hijau awet. Walah. Ya, hati-hati, Pak. Tuh awal lagi mau pulang, guys. Dia tuh di galeri sendirian. Soalnya anak-anak libur sekarang. Oke, siap, hati-hati. Wah. Hati-hati. Wawa mau pulang. Ya libur, kalau hari Senin anak-anak libur. Sultan itu orangnya hampir semua sama sih, guys. Kayaknya nanti kalau aku ceritain semua kayaknya sama sih. Cuma Sultan itu deketnya dari aku udah lama banget ya. Dia malah deket sama aku tuh dulu. Dia kan ikut grup mana gitulah. Nah dia main ke sini terus awal pertama kenal sama Sultan, terus pas GWSM kekurangan pemain, aku ajakin pentas, terus mulai deket, sering main ke sini, sering nginep ke sini. Akhirnya kenal deket sama Sultan, sama keluarga juga, ibu bapaknya juga baik banget. Dia tuh orang tuanya juga sering kayak bawain martabak, atau ibunya kebetulan juga seneng masak, jadi kita sering dibawain juga kayak tongseng bebek gitu-gitulah. Kalau Sultan tuh baik semuanya lah, dari dia, orang tuanya juga udah masrahin banget ke aku. Jadi aku pokoknya benar-benar memperhatiin Sultan, jangan sampai mengecewakan orang tuanya juga selama di sini. Aku tuh live-nya udah berapa menit sih, guys? Kayaknya lama banget sih aku nih. Satu jam ya? Gak kerasa. Ternyata udah 1 jam. Ya udah, oke. Tadi buat yang nanyain member, udah aku nggak mungkin juga aku jelasin ke kalian semua, ceritain soal member semua, nggak mungkin saking banyaknya. Jadi kesimpulan live sore ini tuh ada beberapa poin, guys. Yang pertama soal episode 8 tayangnya bakal telat karena kita banyak liburnya, itu satu ya. Terus poin kedua, untuk pentas selanjutnya GWSM pentas di Ambarawa Semarang. Terus poin selanjutnya, kalau untuk penonton GWSM ke depan kalau bisa duduk semua itu bakalan keren dan tertib banget. Terus poin berikutnya itu yang keempat, soal keamanan transit. Nah diharap teman-teman semua bisa bantu keamanan transit selama GWSM pentas secara langsung, biar tidak terjadi kayak kemarin Isal dicakar-cakar dan lain sebagainya. Itu sih. Terus dilanjut soal soal GWSM manajemen tuh kita punya peraturan, kita punya norma, kita punya keputusan untuk jika ada member yang tidak sesuai atau bersalah pasti kita tegur. Tapi kalau lama-kelamaan jika dirasa nantinya merugikan apalagi mempengaruhi teman yang lain, makanya kita bisa mengambil tindakan untuk diberhentikan. Nah itu supaya besok ke depan kalian bisa tidak menyalahkan satu atau dua pihak, karena memang sudah menjadi konsekuensi, karena kita di sini juga bekerja gitu. Terus yang selanjutnya, kalau seorang pemimpin itu tidak semuanya bisa diterima. Maksudnya gini ya, nggak semua pemimpin itu bisa disukai sama anggotanya, tapi paling nggak pemimpin itu harus tegas, karena dia yang menjaga keteraturan dan ketertiban suatu organisasi juga. Itu. Terus yang barusan kita nyepil buat karakter dari member-member GSKY semuanya. Jadi kesimpulannya banyak dan gak kerasa udah 1 jam ternyata, guys.
bener-bener nggak kerasa. Oke Mas Yo, iya udah ya, udah dijawab semuanya ya. Atau mau ada pertanyaan lagi? Buat nanyain member di mana, ini Senin, jadi GSKY libur. Rata-rata udah aku jawab ya pertanyaan kalian nih guys. Kenapa tadi Deswan apa itu? Masih ngantuk? Enggak ngantuk sih, cuman belum mandi. Soalnya aja udah dijawab tadi ya. Korban juga tadi udah dijawab. Saya lagi nganu nggak kepengen undang-undangan nih, udah mau selesai kok. Mau takziah nggak? Ya kayaknya besok sih. Paling jauh besok pentas di Pekalongan. Cuaca panas ya pasti ya di sana ya. Sering-sering live Mas Yo ya, kalau nanti pas waktunya senggang aku live sih. Gimana perasaan apa nih? Nggak kebaca cepat. Di situ hujan nggak hujan. Up konten ditunggu ya. Kangen vlog? Iya, aku juga kangen vlog. Ada juga. Rumah sepi Mas, cuma ada Pahri. Jam berapa di sana? Jam 5. Podcast belum ada pikiran podcast. Nanti latihan nggak ada latihan ini kayaknya. Kalau libur ya kayak gini guys, cuman nyata-nyata di rumah. Ya udah ya guys, kayaknya cukup sih untuk live kali ini. Kayaknya terima kasih karena aku juga udah capek. Kayaknya sudah sejaman lebih dan banyak info yang aku sampaikan ke kalian. Semoga menghibur, bisa mengisi kekosongan kalian di sore ini karena nggak ada notif GWSM. Pokoknya sabar untuk series Kamarogan selanjutnya, dan juga untuk vlog-vlog GWSM ke depan bakal gimana, ditunggu aja ya. Dan juga spoiler untuk episode 8 nanti akan ada hubungannya sama film GWSM yang dulu pernah dibuat. Oke gitu ya. Bye bye semuanya, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Semoga kalian bahagia selalu. Bye bye, selamat sore.